Ketika kita diberikan cobaan, diberikan misalnya musibah ataupun penyakit, tanda kita tidak keluh kesah atas apa yang kita alami bukan berarti kita tidak boleh membicarakan itu. Silahkan itu dibicarakan, apalagi ketika ada orang bertanya kepada kita, kamu sakit atau kamu kenapa? Dengan catatan hati kita tetap tenang dengan apa yang kita terima. Hati kita tetap ridho terhadap apa yang Allah berikan. Kalau masalah mulut kita bilang, saya sakit kepala, saya meriang, saya terkena penyakit ini, atau nauzubillah terkena corona misalnya, itu silahkan ngomong, tapi awas, jangan sampai berkeluh kesah, jangan tadajjur. Dan tadajjur itu adalah di dalam hati. Hati kita tetap tenang, hati kita tetap ridho. Ini adalah ketetapan Allah, ini adalah qada dan qadar dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha tahu segalanya. Tetap husnudzon kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita yakini bahwa Allah yang tahu hal yang terbaik bagi kita. Sesuatu yang kita lihat buruk, ternyata mungkin di belakang itu ada hikmah yang baik yang Allah akan berikan kepada kita. Minimal adalah pahala, dengan catatan kitanya bersabar dan tidak berkeluh kesah di dalam hati. Yang kemudian diucapkan itu yang menjadi bahaya. Kalau hanya sekedar diucapkan, hanya sekedar berkata, tidak apa-apa. Yang penting hati kita tetap tenang dan ridho terhadap keputusan ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridho terhadap qada dan qadar bukan berarti kita tidak boleh berobat, bukan berarti kita berdiam diri saja tidak mencari solusi. Salah satu bentuk dan tanda kita ridho kepada keputusan Allah adalah kita mencari solusi terhadap apa yang sedang kita alami, adalah kita mencari penawar atas penyakit yang sedang kita alami. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemampuan untuk berikhtiar. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Kita yang menciptakannya adalah Allah, perbuatan kita pun yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah Allah yang menciptakannya. Tapi Allah berikan kepada kita sebuah kemampuan yang disebut dengan kasab, agar kita mampu ikhtiar, memilih mana yang harus kita lakukan, mana yang kita tinggalkan, mana yang maslahat, mana yang mafsadat, mana yang baik, mana yang madarat. Beda halnya dengan kaum Mu'tazilah yang berasumsi dan beranggapan bahwa perbuatan manusia ya buatan manusia itu sendiri. Beda dengan kaum Jabariyah yang berkata bahwa kita ini ibaratnya adalah seperti debu ataupun seperti kapas yang tertiup dengan angin. Kemana angin meniup kita, kemana angin meniup kapas, kapas akan terbang ke sana. Kemana angin menghembuskan kapas, kapas akan pergi ke sana. Kemana Allah takdirkan kita, kesanalah kita berjalan, kesanalah kita pergi. Kita tidak punya ikhtiar apa-apa. Ini adalah dua pendapat yang menyesatkan. Ada yang condong ke kiri, ada yang terlalu ke kanan. Kita sebagai umat yang Allah jadikan umatan wasata, umat menengah, umat yang tidak terlalu condong ke kiri dan tidak terlalu condong ke kanan, umat yang tidak meyakini bahwa amalan kita adalah perbuatan kita. Kita tetap meyakini amalan kita adalah ciptaan dari Allah, tapi kita pun tidak menafikan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berikhtiar ataupun untuk kasab, dan itu Allah telah berikan kepada kita, maka kita pun harus menggunakannya. Baik, jadi solusinya agar kita selalu husnudzon kepada Allah adalah kita harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha segala tahu dari apa yang terjadi pada diri kita, terutama hal yang terbaik bagi kita. Tak kalau Allah memberikan sesuatu yang secara zahirnya adalah buruk bagi kita, di belakang itu kita yakini bahwa ada hikmah yang baik bagi kita yang sedang menunggu, dengan catatan satu, kita bersabar, dan yang kedua, tidak berkeluh kesah di dalam hati kita.